Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Gibran. Saya atas nama Salmiati. Saya atas nama Airin Febrianti. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Negara Hukum. Hai semua, kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget. Apalagi buat kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Kalian pernah nggak sih ngerasa diperlakukan nggak adil? Atau pernah lihat berita kasus hukum yang bikin geleng-geleng kepala? Nah, di momen kayak gitu, kita jadi sadar pentingnya negara hukum. Karena negara hukum itu ibarat pagar yang ngatur biar hidup kita nggak semeraut. Tapi apa sih sebenarnya negara hukum itu? Cuma sekedar teori di buku pelajaran atau beneran ngaruh ke kehidupan kita? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu negara hukum? Pertama-tama kita harus ngerti dulu negara hukum itu apa sih? Jadi, negara hukum adalah sebuah sistem di mana hukum itu jadi dasar tertinggi. Siapapun termasuk pejabat, pemerintah, masyarakat biasa, bahkan presiden sekalipun wajib tunduk dan patuh pada hukum. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan, apalagi diskriminasi. Semua warga negara punya posisi yang sama di mata hukum. Negara hukum juga menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Supaya hidup kita aman dan sejahtera. Lebih dalam lagi, negara hukum di Indonesia punya beberapa ciri penting. Misalnya supremasi hukum, di mana hukum harus menjadi pegangan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Persamaan kedudukan di hadapan hukum yang berarti setiap warga negara tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau latar belakang sosial memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum, jadi pejabat negara tidak bisa bertindak semaunya. Dan juga adanya perlindungan hak asasi manusia, yang artinya hukum juga menjamin hak-hak dasar setiap individu. Jadi negara hukum bukan cuma soal hukum yang tertulis, tapi lebih pada bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari proses membuat kebijakan, penegakan hukum di pengadilan, sampai perlindungan hak setiap warga negara. Kalau negara tidak diatur oleh hukum, yang terjadi adalah kekuasaan bisa disalahgunakan. Masyarakat bisa diperlakukan tidak adil, dan pada akhirnya hak-hak kita sebagai warga negara jadi terancam. Makanya negara hukum itu penting banget, karena dengan adanya hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten, negara bisa berjalan lebih tertib, aman, dan setiap orang bisa hidup dengan hak dan kewajibannya yang dihormati. Terima kasih. Baik, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan HAM. Nah, negara hukum dan HAM itu ibarat dua sisi dari satu koin. Keduanya saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam negara hukum
tugas utama hukum bukan cuma sekedar mengatur pemerintahan, tapi juga memastikan setiap hak dasar manusia itu dihormati, dilindungi, dan dijamin keberadaannya. Kenapa? Karena negara hukum gak cuma mengatur soal tata pemerintahan, tapi juga bertugas menjaga hak-hak dasar semua orang tanpa kecuali. HAM sendiri adalah hak melekat pada manusia sejak lahir, hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas perlindungan, dan lain-lain. Nah, di Indonesia, HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, tapi dalam kenyataannya sering banget kita lihat pelanggaran HAM seperti ketidakadilan hukum, diskriminasi, bahkan kekerasan oleh aparat. Disinilah negara hukum berperan. Hukum harus menjadi perlindungan hak-hak itu. Negara punya kewajiban menyediakan jalur keadilan seperti pengadilan, Mahkamah Konstitusi, atau lembaga pengawasan seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga. Kita membahas penerapan prinsip negara hukum dalam kehidupan sehari-hari. Negara hukum itu bukan cuma wacana di buku pelajaran, tapi harus nyata terasa di kehidupan kita. Contohnya, ketika ada peraturan lalu lintas, semua orang wajib taat. Nggak peduli dia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Kalau hak kita dilanggar, ada jalur hukum untuk memperjuangkan keadilan. Negara hukum juga melindungi kebebasan berpendapat, tapi tetap dalam batas aturan supaya tidak merugikan orang lain. Negara hukum juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Semua lembaga negara, mulai dari presiden, DPR, sampai pengadilan harus diawasi supaya tidak sewenang-wenang. Dan jangan lupa, masyarakat juga punya peran penting sebagai pengawas lewat media, LSM, atau kontrol sosial sehari-hari. Jadi simpulannya, negara hukum adalah fondasi utama supaya kehidupan bernegara berjalan adil dan tertib. Tanpa hukum yang jelas, hak kita bisa sewaktu-waktu dilanggar. Tanpa perlindungan HAM, negara hukum cuma jadi pajangan, nggak ada artinya. Makanya kita sebagai warga negara harus aktif, menghormati hukum, menuntut keadilan kalau ada pelanggaran hak, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau semua elemen rakyat, pemerintah, dan hukum berjalan seimbang, negara hukum bisa benar-benar mewujudkan keadilan sosial buat semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan tentang negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi intinya, hukum itu kayak mantan yang gak bisa kamu abaikan. Walau kamu pura-pura gak lihat, dia tetap ada dan wajib kamu patuhi. Jangan lupa ya, hidup di negara hukum artinya hak kamu dilindungi. Tapi kewajibanmu juga gak bisa dilupakan. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like biar hukum like itu berlaku adil juga di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga hak, taat hukum, dan jangan lupa bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.